Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Dan saya ucapkan selamat berpuasa ya bagi Anda yang menjalankan, bagi kita yang menjalankan. Semoga puasanya 1 bulan penuh nanti dan diterima amal ibadahnya ya. Baik, di video kali ini kita akan belajar membuat sebuah sistem input data upload foto atau gambar ya, yang dimana upload gambarnya itu lebih dari satu. Dan kita juga akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan multipage dalam pembuatan sebuah sistem input data. Nah, biasanya kalau kita menginput data yang ada gambar, itu kan saya hanya menggunakan satu gambar saja gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya gambar lebih dari satu? Misalnya dalam sebuah database penjualan barang yang ada gambar lebih dari satu, misalnya itu penjualan atau database mobil, database perumahan dan sebagainya gitu. Itu biasanya kan ada gambarnya dan lebih dari satu itu. Oke, langsung aja kita akan buat langkah pertama di sini. Seperti biasa kita buka dulu aplikasi Excel. Kita langsung simpan ya. Untuk menyimpannya ini seperti biasa saya klik file terus pilih save as. Kita cari di mana folder yang nanti kita pakai untuk menyimpan filenya. Oke, di sini terus saya kasih nama, filenya adalah input foto lebih dari satu misalnya gitu. Terus yang paling penting di sini kita ganti tipe filenya menjadi Excel binary workbook atau Excel makro ya, bebas yang mana. Saya pilih yang Excel binary workbook. Terus klik tombol save. Oke. Nah, di sini kita langsung ubah di bagian sheet 1 ini saya kasih nama data rumah. Nah, gitu. Lalu di bagian sheet 1 ini langsung saya buatkan tabel ya. Untuk input datanya di sini ada nomor, lalu ada kode rumah, terus ada lagi tipe rumah, lalu ada gambar. Sebentar ya, ini habis kode rumah, mungkin nama rumah, lalu tipe rumah, lalu ada gambar. Oke, nah pertama di sini saya akan memasukkannya itu gambarnya satu dulu ya. Nah, nanti kita coba untuk mengembangkan supaya jadi 2 ataupun 3 ataupun 4 juga bisa nanti itu. Oke, seperti ini tabelnya. Nah, kalau sudah langsung kita Ctrl S dulu. Terus kita masuk ke Visual Basic lewat developer, terus pilih Visual Basic. Nah, di sini kita buatkan form dengan cara kita insert, pilih user form. Lalu kita desainkan untuk form inputnya seperti ini. Nah, di sini untuk form inputnya kita akan menggunakan multipage teman-teman ya. Jadi sebelum saya masukkan multipage ini kita ganti dulu di bagian nama formnya. Saya ganti nama menjadi form rumah ini. Di bagian caption ini misalnya form data rumah. Terus di bagian font saya atur juga dia hurufnya 10 besarnya, lalu fontnya tetap Tahoma, nggak saya ganti. Klik OK, lalu di bagian sini saya masukkan multipage ya. Nah, ini multipage namanya. Kita buat seperti ini. Oke, nah ini dia. Nah, jadi ini multipage-nya. Dia ada ketika kita mau masukkan multipage maka otomatis langsung diberikan ada page 1, page 2 gitu. Terus kalau saya jalankan ya hasil seperti ini sementara. Jadi nanti kita bisa mengisi data di page 1 itu apa aja, di page 2 itu apa aja. Nanti dia tidak akan mengganggu atau bentrok gitu. Jadi multipage ini dipakai untuk memasukkan objek-objek lebih banyak ya, dari supaya formnya itu tidak terlalu penuh gitu. Jadi kita bisa menggunakan page 1, page 2 untuk menginput atau memasukkan objek-objek yang lain gitu. Nah, kalau sudah di bagian page 1 sini kita kasih nama
Ya, caranya kita klik kanan, pilih rename, saya kasih nama di sini tabel data rumah. Enter ya. Terus di bagian page 2 di sini kita ganti nama menjadi input data rumah. Nah, jadi maksudnya di dalam tabel data rumah ini kita akan isi nanti dengan tabel data atau list box yang isinya adalah data-data sudah diinput. Terus di bagian sini itu adalah form atau bagian yang nanti kita pakai untuk menginput data ke dalam tabel data rumah gitu maksudnya. Jadi disinilah nanti kita membuat form isiannya gitu. Oke, nah berikutnya kalau sudah ya di sini kita langsung buatkan untuk isi tabel data rumah. Kita buka toolbox-nya, terus di sini kita masukkan ada list box. Saya taruh seperti ini ya. Oke. Terus saya masukkan label. Nah, label ini saya pakai untuk memberikan keterangan ya. Di sini saya kasih nama, misalnya ada folder. Jadi nanti kita masukkan text box juga ya. Kita masukkan text box dulu. Nah, text box ini berfungsi untuk menyimpan folder. Jadi nanti ketika kita mau nyimpan gambar, itu kita pasti perlu folder untuk menyimpan gambarnya. Nah, folder ini kita akan atur ya, kita taruh alamatnya di text box ini gitu. Jadi di sini saya kasih nama untuk text box, kita ubah ukuran dulu. Saya ganti di 20 ukuran text box-nya. Oke, seperti ini. Terus di samping ya, ini saya panjangin aja sekalian sini. Nah, terus di sini saya kasih tombol. Oke, ini saya kasih nama, ini ukuran 24 ya, ini kita samakan aja 24 juga ukurannya. Biar sama gitu tingginya. Nah, kalau sudah di bagian atas ya, kita akan tambahkan tombol di bagian atas list box. Jadi kita perkecil begini. Oke, ini kita copy aja nggak apa-apa. Taruh sini, copy lagi, paste, taruh sini. Oke. Nah, langkah berikutnya, ini saya coba perbesar dulu ya. Ini kayaknya kurang besar ini. Ya, sudah. Nah, kalau sudah, berarti di sini kita akan kasih nama dulu biar jelas ya ini. Untuk yang pertama ini saya kasih name-nya cmd folder dengan captionnya folder juga. Terus yang ini saya kasih nama cmd update. Kok bukan update ya, cmd delete. Ini saya kasih nama delete gitu. Yang di sini kasih nama cmd reset. Terus di sini namanya juga reset. Oke, jadi di sini sementara tombol ini aja dulu ya. Nanti kita tambahkan jika ada yang diperlukan lagi. Lalu langsung kita masuk ke list box ini, kita kasih nama juga tabel data gitu.
Nah, kalau sudah di bagian list box ini kita atur ya. Di sini untuk kolomnya kan kita pakainya ada A sampai E, berarti dia ada 5 kolom. Berarti kita atur di sini jadi 5 kolom di bagian kolom count-nya. Terus di kolom width pertama kita kasih 30. Terus kolom head-nya kita jadikan true. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah di bagian input data rumah kita buka. Nah, ini kita masukkan lagi label. Kita sekarang memasukkan objek-objek yang kita pakai untuk input datanya. Di sini kita kasih nama sesuai dengan yang ada di sini. Nah, di sini di tabel ini. Yang pertama itu kan ada kode rumah. Saya ketik berarti di sini ada kode rumah. Lalu masukkan text box. Kita atur langsung tingginya jadi 20 saja. Terus kita panjangin. Oke. Lalu di sini kita copy langsung, taruh bawah. Habis kode rumah dia adalah nama rumah. Paste lagi. Habis nama rumah berarti tipe rumah. Habis tipe rumah baru gambar. Nah, ini. Oke, gambar. Nah, seperti ini ya. Terus kita buat tombol juga. Saya copy dari sini. Oke, jika sudah di sini kita copy tombol dari sini. Kita taruh sini. Kita paste di bawah. Ini saya kasih nama add data. Lalu ini juga kita copy, taruh sini. Kita kasih nama update data. Terus karena ada gambar ya, maka di sini kita masukkan ada image. Saya taruh sini. Oke, ini untuk gambarnya. Nah, selanjutnya setelah selesai bikin seperti ini ya, ini supaya dia tidak aneh ya, untuk tombol-tombolnya saya copy aja ini, saya pindahkan ke sini saja biar semuanya gabung di sini tombolnya. Jadi ada add, update, sama delete. Oke, seperti ini. Lalu di bagian bawah sini itu kita copy juga tombol. Nah, ini kita kasih nama upload. Terus copy lagi, kita kasih nama cancel. Oke, di sini kita kasih nama juga tombolnya sekarang jadi setelah selesai memasukkan semua objek ya di bagian input data rumah, kita kasih nama dari masing-masing objek ini. Dari atas ini kita kasih nama txt kode. Yang ini kita kasih nama txt nama rumah. Ini tipe rumah, ini kita akan menggunakan combo box, jadi kita masukkan combo box.
Oke, untuk combo boxnya di sini saya atur 20 juga. Kita kasih nama combo boxnya CB tipe. Terus di bawah ada gambar, kita kasih nama txt gambar. Yang ini saya kasih nama cmd upload. Yang ini kasih nama cmd cancel. Oke, sebentar seperti ini. Oke, di sini kalau sudah, kita sekarang masuk ke bagian coding ya. Coding pertama itu kita akan aktifkan di bagian folder ini. Nah, di sini kita kasih nama txt folder. Dan kita atur textbook ini kita matikan ya. Maksudnya dimatikan itu dia tidak boleh diedit gitu maksudnya ya. Tidak bisa untuk diedit isinya nanti dengan cara diklik terus masuk ke bagian properties ini, enable ini dijadikan false. Oke. Nah, jadi hasil kayak gini sekarang. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah tabelnya nanti, ini adalah tempat untuk input datanya. Nah, kalau sudah, di sini kita buat coding folder dulu. Nah, untuk coding seperti biasa, ini udah saya siapin ya. Teman-teman tinggal download nanti codingnya. Nah, ini codingnya. Dan ini gambar yang sudah saya siapkan untuk rumah-rumahnya nanti. Nah, kalau sudah, pertama kita aktifkan tombol folder. Ini teman-teman tinggal copy ini aja. Copy, terus kita taruh di sini ya. Klik 2 kali. Oh ya, di paling atas ini kita kasih coding option explicit dulu. Terus yang tadi kita taruh di sini. Oke. Nah, di sini yang perlu teman-teman ganti di bagian ini ya. Nah, ini seed sama rank. Jadi kita akan buat di sini folder untuk kita simpan di mana nanti alamat foldernya gitu maksudnya. Nah, alamat folder ini bisa satu sheet dengan ini atau beda sheet ya. Untuk memudahkan saja di sini saya akan gabungkan dengan satu sheet ini. Ini saya kasih border dulu biar jelas batasnya. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya ketik folder misalnya. Nah, jadi disinilah nanti alamat folder yang akan saya pakai untuk menyimpan foldernya. Jadi di bagian sel E3 di sheet 1. Maka di sini saya ganti. Sheet 1 udah bener ya. Ini jadinya E3. Ini juga sama, sheet 1 udah bener, ini jadi E3. Nah, di sini ada me.txt folder. Ini adalah nama yang kita tadi buat di sini. Nah, ini txt folder ini udah bener berarti. Jadi nggak usah diganti lagi ini. Nah, ini juga diganti jadi E3 juga. Nah, untuk form produk ini kita ganti jadi form rumah. Form rumah. Jadi namanya adalah form rumah. Nah, sebenarnya ini sudah ada ini ya. Jadi walaupun ini nggak dipakai juga bisa ini. Contoh nih ya, kita akan matikan. Saya kasih petik 1 di sini. Terus saya coba jalankan. Saya klik folder. Nah, ini. Terus kita klik local disk C, lalu kita pilih folder database, klik confirm. Nah, di sini ada pesan sudah file upload Anda akan disimpan di folder C database. Klik OK, maka dia masuk ke sini dan tersimpan di bagian sel E3 tadi gitu. Nah, ini udah bisa. Oke, itu untuk foldernya. Jadi ini tidak dipakai juga nggak masalah ya, atau dihapusnya juga masalah ini. Nah, berikutnya kita simpan dulu. Kalau sudah, di sini ada input data rumah ya. Nah, untuk input data rumah ini kita akan coba buat coding untuk di bagian tombol add data ya. Tapi sebelumnya kita hidupkan dulu tipe rumahnya. Caranya di sini diklik kanan formnya, pilih view code di area sini ya, object. Ada teman-teman pilih yang user form. Nah, ini nanti muncul kayak gini. Ini saya hapus dulu. Ini kita ganti prosedurnya menjadi inisial. Nah, berarti yang kita pakai yang inisial. Kita ketik di sini menjadi with cb
rumah. Tadi apa namanya itu? Oh, CB tipe ya. Ini berarti CB tipe. Enter, terus dot add item, ketik 2. Misalnya kita isi jadi tipe 36 misalnya ya. Add item lagi, tipe berapa sih rumah itu ya? Tipe 36, tipe misalnya tipe 45. Terus tipe berapa lagi saya nggak tahu ya, rinciannya gitu. Tipe 50 mungkin. Terakhir deh. Tipe 65. Nah. Terus end width. Nah, gitu. Jadi kalau kita jalankan, nanti di bagian ini isinya ya ini gitu. Untuk bisa kita pilih ya. Nah, kalau sudah, di sini kita isi sekarang di bagian coding add data. Nah, ini kita akan buat codingnya dengan cara kita klik 2 kali ya tombol add data ini. Oh, sebelum add data ini kita akan hidupkan dulu di bagian tombol upload ya. Nah, ini kita hidupkan tombol upload. Caranya sekarang di sini namanya udah CMD upload ya. Ini tinggal kita klik 2 kali. Terus di sini kita masukkan coding ya. Nah, ini pertama ini coding upload. Ini kita copy yang satu ini. Terus kita taruh paling atas. Nah, di sini. Oke, jadi ini adalah coding apabila kita mengupload gambar hanya satu. Jadi seperti ini perintah untuk variabel file gambarnya, karena masih satu gitu. Ini ditaruh di paling atas. Terus di bagian bawahnya lagi ini ada coding dari on error ya sampai kalau sini kita copy. Terus kita taruh di bagian upload. Nah, kita paste di sini. Oke. Nah, terus di sini kita edit ya. Pertama di bagian ini. Nah, ini. Di bagian ini itu kita ganti. Jadi nama gambar nanti itu mau kita simpan dengan nama apa? Apakah kode rumah atau nama rumah? Misalnya kita akan simpan dengan nama kode rumah ya. Berarti di sini tetap biarkan menjadi ini kita ganti jadinya menjadi .txt kode. Nah, gitu. Nah, ini. Lalu kalau sudah di bagian bawah ya, ini biarkan seperti semua ya. Jadi korelasi antara variabel file gambar ini dengan yang coding barusan itu kita di sini. Nah, ini. Nah, di sini ada file gambar, ada file gambar. Nah, di sini ada jumlah gambar, ada jumlah gambar. Oke, di sini kita masuk, di sini ada mi.image1. Nah, jadi image 1 ini kita ngambil dari sini. Nama objek ini gitu. Oke, jadi image 1. Terus di sini ada mi.txt gambar. TXT gambar itu kita ngambil dari sini. Nah, ini. Lalu di sini ada nama form. Nama form itu berarti form rumah. Kita ketik form rumah. TXT folder kita sudah punya ya, dan ini kita ganti jadi TXT kode. TXT kode. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah kita coba. Ya, kita coba. Jadi di sini keterangannya kalau kode itu belum diisi, maka nanti muncul pesan ini gitu. Isi terlebih dahulu barcode produk. Nah, kita ganti isi pesannya. Jadi harusnya isi terlebih dahulu kode rumah. Nah, gitu. Di sini kita ganti jadi kode rumah. Judulnya. Ctrl S, simpan. Kita jalankan. Klik upload, ini pasti nggak akan mau gitu. Kita isi dulu kodenya. Misalnya nah gitu ya. Perumahan maksudnya 1001. Klik upload. Nah, dia udah mau. Terus kita cari nih di mana rumahnya atau gambarnya maksudnya. Oke, pertama ini kita masukkan, open. Nah, ini dia hasilnya, udah masuk rumahnya. Dan di sini dia udah masuk juga gambarnya. Cuman dia gambarnya ini nggak boleh seperti ini. Jadi harusnya itu dia gabung dengan alamat gambar di sini. Jadi isinya itu harusnya c.2/database/ baru ini gitu. Nah, ini kita cek lagi. Nah, di sini ada txt folder. Nah, di sini waktu kita jalankan ya, di bagian tabel data rumah ini kosong. Nah, harusnya ada isinya ini ketika dijalankan ya. Berarti di sini kita masuk ke user form initial lagi. Nah, ini kita tambahkan perintah di bawah mi.txt
folder dot value sama dengan sheet1 dot rank buka kurung G2 dot value. Oke. Jadi G2 itu, bukan G2 ya, tapi di E3 maksudnya. Nah, ini E3. Oke, kita simpan, kita jalankan. Lihat, nah ini udah ada. Jadi kalau kita masukkan sekarang kode rumah kayak gini, terus upload, kita masukkan gambarnya, nah dia udah kayak gini jadinya. Nah ini yang benar gitu. Jadi akan tersimpan di sini nanti di C database dengan nama PER strip 1001. Nah ini masih satu rumah ya. Nanti kalau dua rumah bagaimana nanti kita akan tambahkan. Oke, berarti berikutnya kita hidupkan tombol add data. Untuk yang upload sudah selesai. Kita klik tombol add data di sini. Oh ya, ini belum kita kasih nama ya. Ini masih command button 1, kita kasih nama cmd add. Kita klik 2 kali, muncul seperti ini. Kita bikin perintah. Pertama ada dim db rumah as object, terus set db rumah sama dengan sheet1 ya. Di sini karena sheet1 itu karena datanya di sheet1 ya. Dot rank a. Oke, di situ saya buat sampai dengan 100.000 baris dot n xl up. Oke. Nah, seperti ini untuk variabel tempat menyimpan datanya. Terus di bagian bawah kita ketik if me.txt kode dot value sama dengan kosong atau tidak diisi ya, spasi underscores or me.txt nama rumah value sama dengan petik dua kali juga spasi underscores or me.cb tipe value sama dengan petik dua kali underscores or me.txt gambar ya value sama dengan petik dua kali. Nah, karena gambar ini yang terakhir atau yang sudah yang diisi terakhir gitu maksudnya, maka kita kasih then. Nah, coding ini sudah sering ya saya bahas di materi dasar VBA Excel, itu sudah sering ya. Jadi harusnya sudah mahir semua. Kita buat di sini ada call msg box. Call msg box harap isi data dengan lengkap. VB information data rumah. Oke, jadi artinya kalau misalnya dari kode, nama rumah, tipe rumah, gambar belum dimasukkan, maka dia harus nggak bisa diinput gitu, harus lengkap inputnya. Terus else kita masukkan nama alamatnya ya, variabel di sini kita copy aja, paste dot offset 1,0 dot value sama dengan petik 2 sama dengan ini kita bikin rumus untuk nomor ya, row buka kurung tutup kurung sama dengan min maksudnya ya, min row buka kurung. Nah, di sini untuk baris pertama judulnya adalah di A5, maka di sini saya masukkan A5. Jadi dolar ya, A dolar 5 terus tutup kurung petik 2. Oke. Berikutnya kita ketik lagi db rumah dot offset 1,1 sekarang dot value sama dengan me.txt kode dot value. Kita copy aja langsung biar cepet. Ini jadinya sekarang 2, ini 3. Habis kode kita copy juga dari sini, dia ada nama rumah
Ini tipe, copy lagi 1. Ini jadi txt gambar. Ini 4. Nah, simpan. Oke, nah kalau sudah di sini kita buat pesan. Pesannya adalah data rumah berhasil disimpan. Oke, terus di sini kita copy ini. Jadi setelah tersimpan dia harus bersih lagi. Oke, nah di sini kita tinggal hapus ini ya. Ini juga dihapus. Hapus, ini juga dihapus. Or-nya ini hapus. Nah, di bawah ada and if. Oke. Nah, ini adalah coding untuk menyimpan data berupa teksnya aja nanti, belum menyimpan file gambar. Nah, supaya bisa menyimpan file gambar, maka di sini kita tambahkan perintah ya. Di sini ada menyimpan simpan foto ini. Ini kita copy ya, ini kita taruh di atas. Nah, ini dim nama gambar string ya. Nama gambar itu kita ambil dari kode rumah. Berarti di sini kita kasih bukan txt nama tapi txt kode. Nah, ini yang pertama tadi sudah kita copy. Kita kasih batas. Terus yang kedua, ini kita copy juga. Kita taruh di sini. Nah, ini. Jadi file copy ya, ini ada file gambar. File gambar itu kita ngambil dari sini. Nah, ini. Ini kita copy, taruh di sini. Sheet 2 itu kita ganti jadi sheet 1. Ya, sheet 1 sel untuk alamat foldernya dia di sel E3. Maka di sini kita ganti sel ini jadi E3. Nah, ini nama gambar itu diambil dari sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya untuk menyimpan. Kita kasih nama di sini, kodenya misalnya tadi ya PR 1001, nama rumah misalnya rumah istimewa misalnya gitu. Tipe rumah misalnya 50. Gambar kita upload. Ini misalnya. Oke, seperti ini ya. Terus kita klik tombol add data. Nah, di keterangannya data rumah berhasil disimpan. Terus alamat di sini ya. Kita klik OK. Nah, dia udah bersih dan ini masih kosong. Masih ada isinya gitu. Nah, kita cek dulu ya di bagian foldernya ada nggak datanya itu. Database tadi. Nah, ini dia. PER 1001. Ini saya hapus dulu yang lain biar fokus ke sini. Nah, ini hasil tadi ya. Nah, terus kita akan bikin coding supaya ini bersih lagi ketika sudah berhasil dimasukkan. Nah, di sini tambahkan di bagian add data. Di bawah sini kita ketik me.image1.picture sama dengan nothing. Nah, gitu. Nah, ini kalau kita coba lagi, kita masukkan kodenya 1002, nama rumah misalnya rumah siapa, tipe 45, gambar kita upload, terus kita add ya. Oke. Nah, ini udah bersih juga. Terus di foldernya, nah ini udah ada PER 1002 gitu. Nah, berikutnya setelah selesai kita menyimpan data ya, kita supaya dia bisa masuk ke sini, berarti kita akan membuat perintah untuk dia bisa masuk ke sini, ke tabelnya gitu. Nah, untuk codingnya sudah saya siapkan juga di sini ya. Nah, di sini ada coding yang namanya coding ambil data. Nah, ini di copy aja dari sini. Copy, terus klik kanan formnya, pilih view code, kita taruh di paling bawah saja. Nah, di sini misalnya. Oke. Ini dia ya, ambil data. Di sini kita ganti jadi DB rumah. Berarti ini juga kita ganti jadi DB rumah. Terus ini sheet 1 tetap ya, kolom A tetap karena memang di sini dia kita pakai untuk
dari kolom A ngambilnya gitu. Lalu di sini tetap juga ya, ini biarkan aja seperti ini karena di sini satu juga datanya. Terus di sini kita ganti jadi tabel data. Jadi tabel data ini adalah nama listbox yang ini gitu. Oke, kalau sudah di bagian bawah juga sama, kita ganti di tabel data. Terus berikutnya tabel data itu ada di sheet ini, data rumah ya. Jadi kita ganti jadi data rumah. Dari sel apa di sini? Dia dari sel A6 sampai dengan E ya. Nah, ini berarti kita ganti A6 sampai E. Nah, itu udah pas. Terus kalau sudah kita copy namanya, kita masukkan ke tombol add data di atas ini. Nah, ini. Oke, di depannya kita ketik call. Nah, gitu. Jadi call ambil data. Nah, kalau sudah kita coba, kita isi PER strip 1 0 0 3. Nama rumah misalnya rumah impian 265, gambar misalnya ini. Oke ya. Terus klik add data. Oke, nah kita cek di sini. Nah, dia udah masuk. Nah, ini hasilnya. Oke. Ya, nah kalau sudah berarti sekarang kita akan menghidupkan di bagian upload yang lebih dari satu tadi ya. Jadi gimana caranya upload lebih dari satu gitu. Atau kita hidupkan dulu di bagian edit ya, atau update ini gitu. Nah, berarti di sini kita hidupkan tombolnya atau perintahnya di bagian listbox ini. Jadi kita klik 2 kali maka dia masuk ke sini gitu. Oke. Di sini kita copy codingnya itu. Kita buat dulu sini ya. Nah, ini teman-teman klik 2 kali, terus kita ganti di sini jadi dbl click. Ini kita hapus. Terus kita buat codingnya. Pertama di sini ada mi.txt kode.value sama dengan mi.tabeldata kolom 1. Nah, sebelum saya lanjut, di sini ada yang kurang ya. Kita tambahkan di sini ada text box kecil ya. Text box kecil itu untuk menampilkan nomor. Jadi nomor data yang nanti kita akan update gitu ya. Karena di sini kan dia punya nomor data ini ada 1 2 3 gitu. Itu harus masuk juga karena kita mengupdate data nanti itu berdasarkan nomor itu gitu. Nah, ini kita kasih nama txt nomor. Oke, dari sini berarti kembali kita ketik, ini kita copy aja, taruh atas. Ini saya ganti jadi txt nomor. Yang ini itu kita ganti jadi value. Nah, sementara ini kalau kita coba jalankan, nah ini ketika dijalankan harusnya terisi ya. Nah, ini kita buat dulu perintahnya. Kita sudah punya ini ya, copy aja ini. Terus masukkan ke user form inisial. Di bawah sini boleh ketik call ambil data. Nah, gitu. Jalankan, nah, sudah seperti ini. Kita klik 2 kali. Nah, di sini terisi harusnya. Nah, ini kode rumah sama nomornya. Ini. Nah, berubah juga gitu. Oke, kita lanjutkan codingnya. Yang di sini tadi, ini kita copy. Taruh. Di sini jadi kolom 2, ini jadi kolom 3. Nah, yang di sini ini kita ganti jadi txt nama rumah. Ini jadi CB tipe. Terus terakhir ini jadi txt gambar. Ini jadinya 4. Kita coba. Oke, udah masuk semua ya. Tuh. Tinggal gambarnya belum. Nah, untuk gambar di sini kita buat di bawah sini on error resum next mi.image1.picture sama dengan load picture buka kurung mi.txt gambar.value tutup kurung mi.image1.picture size mode sama dengan 1.
Oke, kita tes. Klik 2 kali, kita cek. Nah, udah ada isinya. Pindahkan lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Ini sudah, sekarang tinggal tambahkan lagi ya perintah. Jadi harusnya ketika kita klik 2 kali, maka di sini juga harus terseleksi baris yang kita pilih di sini gitu. Nah, ini kan nggak terseleksi ini. Codingnya di sini ada. Nah, kita ambil di bagian sini. Ini copy. Masuk ke coding list box, taruh di atas. Terus ini kita copy juga. Terus taruh bawahnya. Nah, ini kita ganti ya. Jadi yang diganti itu ini nama sheetnya adalah sesuaikan dengan ini namanya data rumah. Terus kita copy, taruh sini. Ini tetap biarkan A6 ya, karena datanya dari A6 dan di kolom A juga. Terus ini juga biarkan TXT nomor karena sudah kita buat tadi TXT nomor. Dan sekarang kita tinggal kita coba nih. Tetap sheet 1 juga di sini ya, karena datanya di sheet 1 semua itu. Kita coba. Nah, dia terpilih kayak gini harusnya. Tuh. Nah, ini. Oke. Berarti udah selesai di sini, tinggal kita aktifkan tombol update dan delete. Tapi sebelumnya tambahkan lagi di sini. Karena kalau misalnya kita mengkliknya itu di area luar sini, klik 2 kali pasti dia debug. Nah, ini. Jadi kita tambahkan perintah di atas error handling ya. On error go to Excel VBA. Terus di sini kita ketik exit sub Excel VBA titik 2 sama dengan ini titik 2 ya maksudnya. Kita buat call MSG box harap pilih data pada tabel data VB information, pilih data. Oke, nah sekarang kalau saya klik di luar, maka dia nggak error tapi ada bunyi pesan kayak gini. Klik, nah dia ke sini udah. Nah, tambahkan lagi ya. Ketika klik 2 kali, maka dia otomatis harusnya ke sini gitu. Kalau ini kan nggak, kita klik 2 kali, maka kita harus buka ini dulu nih supaya dia muncul gitu. Nah, di sini kita tambahkan di bagian bawah sini ya. Nah, di sini kita ketik mi.multipage1.value sama dengan 1 gitu. Artinya jadi ini multipage 1, ini dia di alamat 0. Kalau ini dia adalah di alamat 1, jadi di 0 ini 1 gitu maksudnya. Kita coba klik 2 kali. Nah, langsung ke sini dia otomatis. Nah, gitu. Oke, nah berikutnya kalau sudah ini kita simpan dulu. Berarti kita sudah bisa untuk mengupdate ya, ini. Untuk mengupdate gitu. Kita kasih nama cmd update. Terus kita hidupkan codingnya, klik 2 kali. Nah, untuk cmd update di sini kita buat perintah dim db update as object set db update sama dengan sheet 1 tadi dot ring a ya. Di sini a-nya dari A6 kan. Karena kita mengupdate itu berdasarkan nomor datanya, maka kita pilih yang di bagian A. Dari A6 titik 2 A. Nah, seperti itu. Dot find what titik 2 sama dengan mi dot txt nomor dot value, login titik 2 sama dengan xl values, tutup kurung, enter. Nah, terus di sini kita ketik ya perintah if mi.txt nomor.value sama dengan ketik 2 kali, then call msg box. Jadi kalau misalnya nomor txt nomor ini, nah ini itu belum terisi, maka kita nggak bisa untuk mengupdate. Ketik 2 kali, harap pilih data
yang akan di update. DB information, pilih data. Terus else, oke. Di sini kita ketik berarti db update dot offset 0,1 dot value sama dengan me.txt kode dot value. Nah ini, jadi kita ngupdate nya itu dari kode. Kita copy, taruh bawah. Sini jadi 2, 3, 4. Ini jadi txt nama rumah, txt tipe tadi ya, bukan tipe, cb tipe maksudnya. Terus txt gambar. Nah, dan jangan lupa ya, di update ini dia ada perintah yang sama dengan tombol add ini. Jadi ini kita copy lagi ini di bagian tombol add-nya. Nah ini dia, ini kita copy, terus kita paste di atasnya dulu. Oke, lalu di sini juga kita copy. Nah ini, paste di bawah sini juga. Nah gitu. Di sini baru kita ketik call msg box. Kita copy dari atas saja. Kita ganti isinya data rumah berhasil di update. Update data. Terus di bagian bawah sini kita copy yang ini. Nah ini, supaya datanya bersih. Oke, kita simpan. Di sini kita tambahkan if. Nah kita coba ya. Kita klik 2 kali. Terus saya edit dulu, misalnya di bagian mana ya? Ini misalnya. Oke, update. Nah, kita cek. Oke. Update lagi 36 misalnya. Nah, berubah. Dan ini kosong masih ya? Apa masih belum kosong ini? Kita harus tambahkan perintah. Di sini jadinya tambahkan me.txt nomor.value sama dengan petik 22 kali, lalu me.tabeldata.value sama dengan petik 22 kali. Oke. Tabel data itu berarti membersihkan seleksi yang di sini gitu. Jadi contohnya misalnya saya klik 2 kali, terus kita ganti namanya rumah istimewa sekali, klik update. Oke, nah ini kan kosong, maka di sini pun dia juga tidak terseleksi lagi gitu maksudnya. Oke, berarti update sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tombol delete. Oke. Oke, untuk tombol delete-nya di sini kita kasih nama tadi ya, cmd delete, tinggal kita klik 2 kali. Terus kita copy di sini perintahnya di bagian, nah ini bawah ada coding hapus, ini tinggal kita copy ini. Copy semua, terus paste di sini. Nah, yang kita ganti ini di bagian ini nggak usah ya, karena nama textbox nomor itu sudah sama dengan ini namanya. Ini kita ganti jadi yang sudah ada ya. Nah, ini nih. Kita copy dari sini ya. Kita taruh di sini, paste, terus tambahkan juga di atas ada me.txt nomor.value. Nah,
Kalau ini dipakai untuk membersihkan text box dengan gambar. Kalau yang ini baru dipakai buat menghapus datanya gitu. Nah, ini kita ganti jadi ambil data. Nah, ambil data itu kita ngambil dari yang sini tadi, perintah yang paling bawah tadi ini. Nah, ini. Jadi ketika dihapus supaya dia itu memunculkan lagi update data terakhir gitu. Nah, terus di sini ada cmd save.enable sama dengan true. Cmd save ini kita ganti jadi cmd add. Nah, dan waktu kita klik 2 kali ya di sini di dalam list box ini itu harusnya ada perintah begini. me.cmd add.enable sama dengan false. Nah, gitu. Kenapa? Karena kalau kita klik 2 kali, nah ini harusnya nggak boleh diklik ya. Jika diklik nanti datanya nambah gitu, makanya dimatikan. Nah, untuk delete kita coba ya, kita hapus. Oke, ini txt nomor. Oh, ini nggak ada ininya, sama dengan tik 2 kali gitu. Jalankan lagi. Oke, yes. Nah, dia udah hilang, terhapus. Cuman di dalam database-nya atau di dalam foldernya dia nggak terhapus ya. Nah, nanti kita akan coba untuk menghapus ya. Jadi yang dihapus tadi kan 1002, ini kita hapus dulu nih secara manual. Oke. Terus untuk menyempurnakan lagi di sini kita akan tambahkan perintah ya. Yang di sini tadi update, ini kita juga tambahkan perintah di mana? Di sini ya. me.cmd add.enable sama dengan true sekarang. Oke. Nah, kalau sudah, add sudah, update sudah, delete sudah ya. Sekarang cancel. Nah, cancel ini berarti dia membatalkan inputan ini semua. Berarti cancel itu sebenarnya cukup kita copy perintahnya dari yang ada ini. Nah, ini. Kita copy, taruh sini. Nah, udah. Jadi ketika kita klik 2 kali, nah, cancel. Nah, udah gitu. Ini add data kurang ya. Tambahkan lagi di sini berarti me.cmd add.enable sama dengan true. Oke. Kita tes. Cancel. Nah, udah bisa. Oke. Nah, berikutnya kalau sudah ya, kita akan membuat lagi yang tadi saya bilang ya, lebih dari satu gimana gitu maksudnya. Dan sebelum kita membuat upload lebih dari satu, di sini kita hidupkan dulu perintah untuk menghapus file yang sama atau file gambarnya gitu maksudnya ya. Nah, di sini kita coba masuk ke VBA lagi, klik delete data. Di sini ya, di bagian bawah ini kita buat perintah ya. Nah, di sini kita ketik on error sum next. Kita ketik di sini perintah kill buka kurung me.txt gambar.value tutup kurung. Nah, gitu. Jadi kayak gini aja perintahnya itu. Kita tes. Kita mau hapus di bagian rumah yang 2 ya. Jadi kita klik 2 kali, klik tombol delete. Yes. Oke, kita cek di foldernya. Dia nggak terhapus ya. Kita coba lagi. Kita coba cek. Oh, kebalik naruhnya teman-teman ya. Ini bukan di sini harusnya, tapi dia di atas sini. Oke. Kita coba input ya. Kita input dulu. Saya hapus dulu ini secara manual. Kita masukkan data baru. (1002) nama rumah sederhana, upload.
ya. Oke, kita hapus, klik 2 kali, delete. Oh, kita cek dulu ya. Nah, ini ada sudah ya, ada filenya. Kita klik delete, yes. Oke, kita coba cek. Nah, sudah nggak ada filenya, sudah terhapus juga gitu. Oke, kita lanjut sekarang ke pembuatan gambar yang berikutnya. Untuk membuat gambar berikutnya, di sini tambahkan lagi berarti. Ini saya kasih nama gambar 1 sekarang. Tarik ke samping, kasih nama jadi gambar 2. Oke. Ini nanti kita hapus ya. Kita hapus dulu. Delete. Yes. Nah, sudah terhapus, kita kasih gambar 2 sudah. Nah, sekarang kita masuk ke desainnya, formnya. Nah, ini. Nah, ini kita perkecil ya. Kita perkecil desainnya dengan cara ini kita tarik ya, supaya muat 2 gambar gitu. Oke, ini juga kita perkecil. Udah, nah ini kita tarik ya. Ini kan gambar pertama ya. Nah, seperti ini misalnya. Terus gambar kedua kita taruh di sini. Kita copy, paste di sini. Oke, nah untuk gambar ini kan dia di sini gambarnya. Nah, berarti untuk gambar yang ini ya, kita tambahkan lagi berarti. Ini misalnya dia gambar 1. Kita tarik ke bawah berarti. Nanti untuk desain bisa teman-teman ubah sendiri ya, supaya bagus gitu. Ini gambar 2. Oke, cancel, saya pindah ke sini. Kemana sih? Ini saya taruh di sini ya. Ini jadinya upload. Ini juga upload. Cancel, taruh sini deh. Nah, gini. Ini saya kasih nama upload 1. CMD upload 1. Nah, ini. Nah, jadi nanti setelah selesai kita masukkan gambar yang kedua, maka konsepnya pun sama ya teman-teman ya. Tinggal Anda nanti kembangkan seperti apa dan sampai berapa gambar gitu. Nah, jadi yang pertama sudah kita buat kolom gambar 2. Berarti di sini masuk coding sekarang. Ya, lihat di codingnya. Ini di paling atas tadi kita sudah punya ini nih. Nah, ini kita copy. Copy, kasih koma, paste, kasih nama file gambar 1. Jadi kita punya 2. File gambar dan file gambar 1. Ini sudah. Terus berikutnya di sini tombol ini codingnya itu kita copy dari sini. Nah, kita copy. Oke. Taruh sini. Nah, di sini ya. Ini kita ganti jadi file gambar 1. Ini juga sama, file gambar 1. Nah, terus nama filenya ya. Tadi di bagian upload sini itu kan dia berdasarkan kode. Jadi nanti namanya sama itu. Ya. Namanya sama, nanti pasti bisa bentrok gitu untuk menghapusnya. Maka di sini kita tambahkan ya. Kode, terus kita tambahkan lagi di sini ada coding ya, kita tambahkan misalnya file gambar 2 ini kan, jadi tambahkan spasi dan dalam tanda kutip F2, artinya file 2 gitu. Nah, kayak gini. Atau bisa diganti dengan nama-nama yang lain. Oke.
Terus ini kita ganti jadi image 2. Image 2, image 2. Karena di sini namanya adalah image 2 harusnya. Nah, ini dia. Image 2. Nah, ini kita coba sekarang. Kita isi PER strip 1001. Nama rumah saya. Tipe 65 misalnya. Nah, gambar 1 ya. Oh, ini belum selesai tadi. Nah, di sini ada txt gambar. Nah, di sini tadi kita sudah nambah nih. Nah, ini jadinya kita ubah jadi txt gambar 1. Nah, di tombol sini jadinya txt gambar 1 juga. Oke, kita simpan, coba lagi. PER strip 1001. Namanya rumah saya. Tipe rumah 65. Upload yang pertama ini misalnya. Upload yang kedua ini. Nah, udah masuk. Jadi ini yang alamat atau nama ini. Kalau yang ini tuh ada keterangan F2 gitu. Nah, ini. Jadi biar nggak sama namanya. Awalnya sama tapi belakangnya beda gitu. Oke, untuk upload sudah selesai ya. Tapi di bagian di bagian add data ini ditambahkan juga jadinya perintahnya. Masuk ke sini. Di sini kita ganti jadinya. Ini dim gambar 1. Ini nama gambar 1 juga. Koma lagi. Bikin nama gambar 2. Nah, nama gambar 2 ini kita copy lagi di sini. Nah, di sini tinggal kita ganti jadi 2. Ini tinggal tambahkan ya. Dan F2. Nah, gitu. Habis itu di bagian file copy sini juga kita tambahkan. Ini kita copy lagi. Paste. Nah, tadi di sini sudah ada file gambar 1. Ini juga kita ganti jadi file gambar 1. Ini jadi nama gambar 1. Nah, ini nama gambar 1. Jadi nama gambar 2 maksudnya. Nah, karena ini berubah tadi. Oke, itu di bagian simpan. Kita coba ya. PER strip 1001. Rumah saya 50. Gambar 1 kita upload ini. Terus gambar 2 kita upload yang ini. Lalu klik add data. Oh, sebentar. Ini ada yang kurang lagi ya. Di bagian add data sini, ini tambah lagi harusnya. Nah, ini. Ini harusnya nambah. Jadinya 1,5. Ini jadi txt gambar 1. Karena di sini ada penambahan nih. Nah, ini txt gambar 1 dan ini ada gambar 2 gitu. Nah, sekarang kita coba benar-benar nih. PER strip 1001. Nama rumah misalnya rumah saya 50. Kita upload lagi, add data. Oke, nah ini sudah masuk ya, cuman di sini dia masih belum terhapus atau belum bersih gitu maksudnya, tapi udah masuk ke sini. Nah, alamatnya udah masuk, cuman dia belum. Nanti kita akan sempurnakan. Kita cek dulu di bagian foldernya. Harusnya ada 2 nih. Nah, ini sudah ada 2 ya. Sudah ada 2, berarti tinggal kita bersihkan di sini, tambahkan ya. Di sini kita copy. Ini txt gambar 1, ini juga kita copy. Jadinya image 2. Oke. Terus diambil data, ini juga kita tambahkan jadinya. Nah, di sini jadinya bukan lagi E tapi sekarang jadi F. Terus list box-nya ini jadinya sekarang dia 6. Nah, gitu. Kita simpan, kita coba lagi. Kita masukkan PER strip 1002. Nama rumah misalnya rumah dinas. Pilih gambar 1 di-upload, gambar 2 di-upload. Klik add data.
Nah, udah bersih semua, klik di sini. Nah, udah masuk nih. Nah, gambar 1, gambar 2. Kita cek hasilnya. Nah, ini dia. Udah ada. Terus untuk menampilkan data ke sini ya dia sama sih dengan ini perintahnya. Tinggal kita menambahkan lagi di sini. Ini di copy. Paste di sini lagi. Ini juga di copy. Paste di bawah, ini jadinya txt gambar 1, ini jadinya 5. Terus ini jadinya 2, 2. Ini tetap ya. Terus ini jadinya 1. Nama textboxnya. Nah, ini txt gambar 1. Kita coba. Klik 2 kali. Nah, udah masuk semua. Yang ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu untuk yang lain, misalnya di bagian tombol update, ya dia juga sama sih. Tinggal kita copy ini. Paste ya, ini jadi nama gambar 1, nama gambar 2. Nah, ini jadinya 1. Ini nggak usah ya. Ini jadinya 2. Ini tambahkan tadi kan. Ini tadi tambahkan tadi dan F2. Nah, gitu. Terus ini juga kita copy ya. Ini copy dulu. Ini jadinya 0,5. Ini txt gambar 1. Terus yang di sini kita copy juga. Ini jadinya file gambar 1 sesuai dengan yang tadi ini. Nah, ini karena dua gambar gitu. Nah, terus ini sudah, kita coba update. Kita klik 2 kali. Ini kita ganti gambarnya, misalnya ini ya. Ini kita ganti misalnya yang ini. Nah, kita update. Oh, ini belum kita ganti ya. Ini harusnya ada nama gambar 1, nama gambar 2. Jalankan lagi. Oke. Jadi gambarnya kayak gini untuk yang 1002. Nah, ini belum bersih, jadi kita tambahkan dulu perintah untuk membersihkan. Membersihkannya itu kita copy dari sini bisa. Nah, ini bagian update. Paste, tambahkan mi.txt nomor.value sama dengan petik 2 kali, lalu mi.tabeldata.value sama dengan petik 2 kali. Oke, kita coba cek yang ini tadi. Nah, ini ya. Oke, kita coba ubah lagi ya. Kita ubah lagi ini yang PR101, upload yang ini berarti kita upload yang ini ya, ini untuk yang PR101 update. Oke, kita coba cek lagi. Nah, udah berubah semua ya. Terus delete pun juga sama teman-teman ya. Ini tinggal kita tambahkan aja sih perintah, yaitu di sini nih, copy, tinggal tambahkan ini. Nah, gitu. Nah, kalau sudah ini dimatikan ya, enable-nya, jadi nggak boleh diedit gitu ya. Yang di sini juga sama, ini kita matikan, jadikan false. Oke, kita simpan. Nah, untuk reset ini sebenarnya nggak perlu ya jadinya ya, karena udah diganti dengan cancel ini sih. Yang ini cancel. Ini kita hapus saja, kita tinggal tarik ke atas. Oke, seperti ini. Lalu untuk mengganti model tombolnya, teman-teman bisa mengklik di sini ya, terus diklik di garisnya. Di sini di bagian style, misalnya kita ganti jadi button. Nah, kayak gini jadinya. Stylenya udah berubah. Nah, ini. Oke. Dan ketika pengen dijalankan pertama kali yang terbuka adalah ini ya, atau ini, itu caranya di user form inisial. Jadi di sini inisial ini kita ketik perintah. Ini maksudnya ya.
kita ketik perintah di sini mi.multipage1.value sama dengan 0. 0 itu berarti akan terbuka otomatis pertama kali di bagian halaman pertama. Kalau 1 otomatis terbuka di halaman kedua gitu. Contoh nih. Buka, ya langsung di sini dia larinya. Tapi kalau saya isi 0, maka terbuka di bagian halaman pertama. Nah, ini tergantung selera gitu. Nah, kalau sudah tinggal kita tambahkan tombol ya di sini misalnya kita buat perintah dulu pakai modul ya, klik ini, pilih modul. Kita ketik di sini sub buka form, terus form rumah dot show. Nah, kita simpan, lalu di sini tambahkan, kita buat shapes. Klik kanan shapes-nya, pilih edit text, pilih open form. Nah, kita atur dia di tengah. Lalu klik kanan, pilih assign makro, pilih buka form. Oke. Kita geser ke sini. Nah, ini udah bisa. Oke. Nah, demikian teman-teman ya untuk gimana sih cara untuk mengupload gambar lebih dari satu. Jadi ini 2. Jadi kalau saya 3 gimana, Mas Erwin? Ya tinggal teman-teman tinggal tambahkan di sini aja. Ya. Ikuti langkah yang pertama tadi. Ini tinggal tambahkan lagi di file gambar berapa, Di bagian tombol add juga nambah ini jadinya gitu. Oke, seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat tutorial ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.